Bab 4096, Formasi Pembunuhan 9 Pedang. Sekitar setengah jam kemudian, Ye Bufan muncul lagi di gurun. Energi spiritual di sini tipis dan tidak dapat diakses. Saat dia bersiap untuk selamat dari bencana di sini, tiba-tiba terdengar tawa arogan, diikuti oleh 9 sosok yang berlari ke arahnya dari kejauhan. Ekspresi Ye Bufan sedikit berubah. Aura orang-orang ini sangat kuat, dan mereka jelas ahli di tingkat Kaisar Suci. Terutama 3 orang yang dipimpin oleh mereka tidak lebih lemah dari selir Qin sebelum promosinya. Hanya 5 sekte besar yang dapat menggunakan begitu banyak orang kuat untuk menghadapinya sekaligus. Meski terkejut, dia tidak panik dan memandang orang-orang di depannya dengan tenang. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Di antara 9 orang itu, pemimpinnya adalah seorang lelaki tua jangkung, kurus, berambut putih, mengenakan jubah putih dan tampak bangga. Saya Qing Yangzi, tetua ketiga dari Sekte Xingyao, Kaisar Suci kelas 4. Orang tua berambut putih itu tidak menahan momentumnya sama sekali ketika dia berbicara saat menghadapi orang kuat setingkatnya, namun pada akhirnya dia tetap membiarkannya kecewa. Ekspresi Ye Bufan tetap tidak berubah, tanpa perubahan apapun, seolah-olah dia sedang menghadapi makhluk abadi biasa, bukan Kaisar Suci kelas 4. Sekte Xingyao, apakah kamu punya masalah denganku? Nak, kamu benar-benar sombong. Qing Yangzi berkata, apakah muridku Ku Heng dari Sekte Xingyao mati di tanganmu? Selain itu, di alam spiritual Xianpa, apakah kamu membunuh Gan Feng? Ya, aku membunuhnya. Ye Bufan tidak menyangkalnya. Orang-orang ini datang ke sini dengan marah, dan jelas bahwa mereka ada di sini untuk menghadapinya. Entah dia mengakuinya atau tidak berpengaruh. Selain itu, di alam spiritual Pak Abadi, 2 murid lawan melarikan diri, dan tidak mungkin untuk menyangkal hal seperti itu. Kamu berani menyentuh murid-murid Sekte Xingyaoku, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Qing Yangzi berkata dengan agresif, aku akan memberimu 2 cara sekarang. Serahkan energi kekacauanmu dan bergabunglah dengan Sekte Xingyaoku, dan kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak, yang ada hanya jalan buntu. Ye Bufan tersenyum dingin, siapa kamu? Kualifikasi apa yang harus kamu katakan padaku di sini? Tanda tanya petik 2, kamu. Qing Yangzi tiba-tiba menjadi pucat dengan amarah. Dia telah mengungkapkan identitasnya, tetapi pihak lain masih tidak menganggapnya serius sebagai Kaisar Suci kelas 4. Kalau begitu, pergilah dan mati. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya kepada orang-orang di belakangnya. Formasi kematian pedang Bujiu, kita tidak boleh membiarkan anak ini melarikan diri. Seketika Ye Bufan dikelilingi di tengah, masing-masing memegang pedang abadi. Energi pedang itu begitu kuat sehingga tampak seperti formasi pedang. Ye Bufan memandang Qing Yangzi dengan tenang, apakah Sekte Xingyao mencoba untuk melanggar hukum? Saya adalah Raja Alkimia. Beraninya Anda menyerang saya. Apakah Anda tidak takut dikutuk oleh ahli alkimia abadi di dunia? Terlalu banyak berpikir, selama kamu mati di sini, siapa yang tahu bahwa Sekte Xingyao kita yang melakukannya? Mata Qing Yangzi penuh dengan niat membunuh. Formasi kematian 9 pedang ini adalah metode rahasia Sekte Xingyao kita. Dan hari ini kami mengirimkan 5 tetua, 3 di antaranya. Ada 4 peringkat, 3 peringkat ketiga, dan 3 peringkat kedua. Ketika 9 Kaisar Suci menggunakan formasi pedang mereka, Anda tidak dapat terbang bahkan jika Anda memiliki sayap bahwa kamu bisa menjadi sombong dengan dukungan Villa Qinjian. Sejujurnya, bahkan jika Kaisar Pedang bersama kita di depan, satu-satunya pilihan adalah mundur. Kali ini, Sekte Xingyao menggunakan begitu banyak orang-orang kuat dan bahkan membentuk formasi pedang untuk berjaga-jaga, untuk menjaga dari klon Kaisar Pedang. Kou Hongliao adalah orang yang sangat berhati-hati dan memperhitungkan segala kemungkinan. Yu Wenjuan adalah Kaisar Suci kelas 4, tapi Ye Bufan mampu menaklukkannya. Pasti ada kekuatan tersembunyi di baliknya, dan klon Kaisar Suci mungkin yang terbesar. Secara umum, Kaisar Suci kelas 5 tidak akan dengan mudah menggunakan klonnya, tetapi raja dan memiliki status khusus. Villa Qinjian telah menunjukkan sikap protektif terhadapnya baru-baru ini, dan selir Qin menyukainya,
jadi dia harus waspada. Dari sudut pandang inilah Sekte Xingyao mengerahkan pasukannya dan mengirimkan 3 tetua sekte untuk memimpin tim, dan begitu banyak ahli tingkat Kaisar Suci dikirim sekaligus. Bagaimanapun juga, taruhannya tinggi dan pihak lain tidak boleh dibiarkan melarikan diri apapun yang terjadi. Jika tidak, membunuh Raja Alkimia yang baru dan menyebarkan berita akan sangat merugikan Sekte Xingyao. Ada sedikit lelucon di sudut mulut Ye Bufan. Dia harus mengatakan bahwa formasi pedang ini sangat kuat. Dengan keterampilan formasinya, dia bisa melihat lebih dari 10 kekurangan dalam sekejap. Apakah formasi ini benar-benar sekuat yang kamu katakan? King Yangzi berkata dengan bangga, tentu saja, Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan energi kekacauan. Secepat mungkin. Kita tidak akan bisa berhenti bahkan jika kita mau. Kamu tidak punya pilihan selain mati. Ye Bufan meliriknya dan berkata, kamu benar-benar berani mengatakan apapun. Kamu tidak bisa menghentikan metode penghancuran formasi di sana untuk pamer. Apa yang kamu ketahui tentang formasi kematian 9 pedang? Ini tentang momentum. Setelah diaktifkan, tidak ada jalan untuk mundur. Hanya dengan cara ini kekuatan dapat diberikan secara ekstrim. King Yangzi melambai pada peri pedang di tangannya, dan 9 orang itu saling terhubung. Energi pedang. Itu begitu tajam hingga hampir menstimulasi formasi pedang. Anak muda bermarga Ye, ini kesempatan terakhirmu. Apakah kamu ingin menyerah atau tidak? Ye Bufan menggelengkan kepalanya dengan jijik, berhentilah bermimpi. Kamu hanya ingin menggertak energi kekacauanku dengan membentuk formasi pedang yang rusak. Bagaimana bisa? Kamu baik sekali. Itu hal yang murah. Petik 2. Kalau begitu silakan bunuh dia. Lalu kita akan menemukannya sendiri. King Yangzi telah kehilangan kesabarannya. Dengan lambaian tangannya, 9 orang itu menggunakan pedangnya tangan mereka untuk membunuhnya. Formasi pedang ini memang merupakan keahlian unik dari Sekte Xingyao. Kelihatannya sangat sederhana, tetapi kekuatan gabungan dari 9 orang sudah cukup untuk bersaing dengan Kaisar Suci kelas 5. Dan itu lebih dari cukup untuk menghadapi klon Kaisar Pedang. Sebelum berangkat kali ini, Kou Hongqiao telah mengeluarkan perintah kematian, yang harusnya sangat mudah, tidak hanya untuk mendapatkan kembali energi kekacauan, tetapi juga untuk tidak membiarkan pihak lain melarikan diri. Jika Anda bisa merekrut seseorang untuk menyerah, maka menyerahlah. Jika tidak bisa, Anda harus langsung membunuh mereka, dan Anda tidak boleh meninggalkan masalah di masa depan. Itulah mengapa King Yangzi begitu tegas dan menggunakan teknik serangan gabungan paling kuat dari sekte tersebut, formasi pembunuhan 9 pedang. Tanpa diduga, terjadi kecelakaan saat ini. Langit malam yang semula terang benderang tiba-tiba menjadi gelap, dan awan petir besar muncul di atas kepala. Guntur bergemuruh, dan petir yang tebal seperti ular piton yang bergolak di awan, memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Tetua ketiga, anak ini akan selamat dari kesengsaraan. Melihat pemandangan ini, seorang Kaisar Suci kelas 4 berbaju hitam berseru. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, ekspresi mereka berubah drastis. Alasan mengapa formasi pembunuhan 9 pedang sangat kuat adalah karena momentum yang tak tergoyahkan ini. Semua energi pedang terkondensasi bersama untuk mengirimkan pukulan yang mengejutkan. Dan begitu dimulai selama periode ini, hal itu tidak dapat dihentikan. Jika tidak energi pedang akan menjadi bumerang, dan semua orang akan hancur berkeping-keping. Namun masalahnya sekarang adalah manusia sudah mulai melampaui kesengsaraan. Begitu mereka mengambil tindakan, itu sama saja dengan memprovokasi hukum surga. Ekspresi King Yangzi berubah, yang jelas di luar dugaannya, tapi tak lama kemudian tatapan tajam muncul di matanya. Jangan khawatir tentang dia. Itu hanya kesengsaraan guntur Kaisar Abadi. Bukannya kita tidak selamat. Bunuh anak ini dulu. Tapi begitu dia selesai berbicara, awan petir di udara turun momentum yang mengejutkan, dan langit yang ganas kekuatannya juga bercampur dengan aura kehancuran yang kuat. Kaisar Suci berpakaian hitam baru saja berseru lagi, "Ya Tuhan, ini sebenarnya kesengsaraan guntur yang memusnahkan." Bab 4097, menggabungkan diri untuk selamat dari kesengsaraan. Pada saat ini, 9 orang di Sekte Xingyao semuanya panik. Sebagai Kaisar Suci,
mereka memiliki informasi yang baik, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengenali kesengsaraan guntur. Kesengsaraan petir yang dahsyat dalam legenda akan muncul pada pemuda di depan mereka. Hal ini juga karena sekte Xingyao terlalu buta dan sombong. Meskipun mereka menyelidiki Ye Bufan sebelum mengambil tindakan, mereka terbatas pada domain surga atas dan mengabaikan domain surga menengah dan bawah. Tidak pernah diketahui bahwa Ye Bufan selamat dari bencana kepunahan, apalagi dia akan selamat saat ini. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Setelah formasi kematian 9 pedang diaktifkan, tidak ada kemungkinan untuk mengambilnya kembali. Tetapi mereka juga mengetahui kekuatan kesengsaraan guntur yang memusnahkan. Jika mereka berperang melawan kesengsaraan guntur Kaisar Abadi, mereka mungkin masih dapat bertahan, tetapi mereka pasti akan mati dalam menghadapi kesengsaraan guntur yang punah. Kemudian muncul pemandangan yang memalukan. Mereka akan mati jika mengambil tindakan, dan mereka akan mati jika tidak mengambil tindakan. Bunuh anak ini dulu. King Yangzi mengertakkan gigi. Dia menaruh semua ini di kepala Ye Bufan, tidak peduli apakah dia hidup atau mati, dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Dia memiliki tekad ini, tetapi bukan berarti ke-9 orang tersebut memilikinya. Setengah dari orang-orang ragu-ragu dan ragu-ragu bahkan jika mereka mengambil tindakan, terutama 3 kaisar suci kelas 2, yang ingin meninggalkan lebih banyak kekuatan untuk menyelamatkan hidup mereka dalam menghadapi kesengsaraan guntur. Sekarang ke-9 orang tersebut tidak lagi berpikiran sama, kekuatan formasi pedang berkurang drastis dalam sekejap, dan bahkan tidak mampu mengerahkan 1/10 dari kekuatan biasanya. 7 atau 8 sinar cahaya pedang disambar, yang dikalahkan oleh guntur dewa kepunahan yang turun dari udara dan menghilang di kehampaan. Tapi ini baru permulaan. Bencana guntur di udara langsung membuat marah. Seperti yang kita ketahui bersama, jika orang lain menyerang saat mereka sedang mengalami kesengsaraan, itu merupakan provokasi terhadap jalan surga, dan mereka akan mengalami kesengsaraan petir yang sama. Boom! Guntur menderu, dan guntur hitam dengan cepat berkumpul di udara, dan segera badai petir kedua turun. Tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini tidak ditujukan pada Ye Bufan saja, tapi 20 petir hitam, 2 untuk setiap orang, dan hujan serta embun tersentuh. Ye Bufan telah bersiap sebelumnya, berpikir bahwa badai petir yang dahsyat tidak cukup untuk memblokir kekuatan formasi pedang, dan dia harus menanggungnya, tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. Orang-orang seperti sekte Xingyao sangat ketakutan saat menghadapi kesengsaraan guntur yang membasmi, dan mereka tidak mengerahkan kekuatan susunan pedang sebagaimana mestinya. Hal ini membuatnya tertawa tak terkendali. Ke-9 orang ini mencoba melakukan sesuatu padanya, namun mereka akhirnya diikat bersama untuk selamat dari kesengsaraan. Dulunya merupakan pertarungan hidup dan mati, namun sekarang bergantung pada siapa yang mampu bertahan dari bencana kepunahan. Ye Bufan tidak akan percaya diri jika dia bertarung melawan orang-orang di depannya ini. Belum lagi, dia tidak akan mampu mengalahkan Kaisar Suci kelas 2 yang paling lemah sekalipun. Tetapi jika dibandingkan dengan Du Jie, maka tidak ada yang bisa menandinginya. Dia memiliki pengalaman yang kaya, ditambah dengan teknik latihan tubuh Dewa Petir, dan juga memiliki perangkat yang sangat curang, Labu Petir. Karena orang-orang ini tidak memiliki kekuatan serangan di bawah kesusahan guntur, dia berhenti memperhatikan dan mulai menyerap kekuatan guntur dengan sepenuh hati dan melemahkan tubuhnya. Meskipun dia telah menyerap begitu banyak guntur ilahi yang telah punah selama kesengsaraan terakhirnya, dia baru mencapai tahap akhir dari alam tubuh emas abadi tingkat keempat, dan masih jauh dari puncak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda harus melatih teknik pembentukan tubuh Dewa Petir hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Dia tergila-gila menyerap kekuatan Dewa Penghancur, tetapi 9 orang lainnya tidak memiliki kemampuan ini. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Jalan surgawi terkunci, dan paksaan besar menghalangi ruang. Tidak mungkin menggunakan kecepatan biasa, dan bahkan jimat pelarian tidak dapat digunakan. Ye Bufan memburu Raja Abadi Donghua selama kesengsaraan guntur sebelumnya karena teknik pembentukan tubuh Dewa Petir terlalu menantang surga dan tubuh fisiknya begitu kuat sehingga orang lain tidak memiliki kemampuan ini. Terlebih lagi, ketika kesusahan guntur datang, mereka tidak akan berhenti berjuang.
Melarikan diri hanya akan menyia-nyiakan energi abadi. Lebih baik berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi kesengsaraan, dan mungkin masih ada secercah harapan. Karena itu, kesembilan orang tersebut memilih untuk menolak kesengsaraan Guntur, tetapi setelah 4 petir, mereka semua terbakar di luar dan empuk di dalam. Sebagai perbandingan, Kaisar Suci tingkat keempat lebih baik. Mereka mengandalkan medan kuat mereka untuk mengimbangi sebagian besar kekuatan Guntur, dan sisanya hampir tidak dapat mengatasi sisanya dengan kekuatan mereka. 3 Kaisar Suci kelas 2 dengan kekuatan terendah tidak berjalan dengan baik. Mereka berhasil menahan kesengsaraan Guntur keempat. Mereka bertiga membuka mulut dan memuntahkan darah. Tidak heran jika Dewa Petir Kepunahan begitu luar biasa hingga berkali-kali lipat lebih kuat daripada saat mereka mengatasi kesengsaraan sebelumnya. Semuanya, tunggu sebentar. Selama anak itu mati, mungkin kesengsaraan Guntur akan hilang. Teriak King Yangzi. Meskipun dia selamat dengan kekuatannya yang kuat dan tidak terluka, alis dan janggutnya terbakar hitam. Pakaiannya terkoyak-koyak oleh kekuatan Guntur yang dahsyat, dan dia berdiri di sana sambil berlari telanjang. Untungnya, seluruh orang tampak seperti sedang merangkak keluar dari abu. Seluruh tubuhnya hangus dan hitam, jadi tidak terlihat terlalu memalukan. Dia berteriak kepada orang lain, dan itu juga satu-satunya harapan di hatinya. Begitu dia memprovokasi Guntur dan malapetaka, dia akan bertarung sampai mati tanpa akhir. Namun jika mereka yang mengatasi kesengsaraan meninggal lebih dulu, mungkin masih ada harapan untuk lolos. Tapi ketika dia menoleh untuk melihat Ye Bufan, matanya tiba-tiba melebar dan dia tertegun. Masing-masing dari mereka tampak lebih malu dibandingkan yang lain, tetapi mereka tampak bersemangat. Nampaknya merekalah yang berhasil mengatasi kesengsaraan, sementara yang lain justru menyaksikan keseruannya. Bagaimana dia melakukannya? 9 orang di King Yangzi semuanya bingung. Jika Ye Bufan dikatakan lebih kuat dari mereka, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, dia baru saja melewati kesengsaraan Guntur Kaisar Abadi, jadi bagaimana kekuatannya bisa dibandingkan dengan Kaisar Suci seperti dirinya. Tapi Guntur Ilahi Pemusnahan yang sama juga menderita kesengsaraan Guntur di surga. Masing-masing dari mereka lebih menderita dari yang lain, tetapi tidak ada yang terjadi pada mereka. Tidak dapat membiarkan orang-orang ini berpikir terlalu banyak, guntur terdengar lagi di udara, dan kali ini guntur pemusnahan setebal 5 ember turun bersamaan. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga Kaisar Suci kelas 2 meratap putus asa. Mereka begitu percaya diri dan bersemangat sebelum mereka datang. Mereka merasa mudah untuk menghadapi level Kaisar Abadi yang kuat, semudah itu seperti membunuh seekor ayam. Yang diperlukan hanyalah proses, dan hasilnya sudah ditentukan. Tapi hasilnya bagus sekarang, semua orang selamat dan sehat, tapi jiwanya akan hancur total. Tapi betapapun marah dan enggannya mereka, pada akhirnya mereka tetap tidak mampu menahan guntur Dewa Kepunahan. Segera setelah mereka membubarkan wilayah Kaisar Abadi, mereka dicabik-cabik oleh kekuatan guntur, diikuti oleh tubuh fisik dan jiwa mereka. Orang-orang ini telah terluka parah, dan bahkan pada puncaknya, mereka mungkin tidak mampu menahan 5 guntur Dewa Pemusnahan. Petir menyambar, dan 3 dari 10 orang yang hadir berkurang. Bahkan tidak ada satupun sampah yang tertinggal di bawah guntur Dewa Penghancur, apalagi 1 jiwa. Mata King Yangzi memerah. Orang-orang ini semua dibawa keluar olehnya, dan mereka adalah sesama muridnya. Dan mereka mati secara tragis di depan matanya. Dia mengandalkan budidaya tirani untuk bertahan di level ini, tetapi 3 Kaisar Sein kelas 3 yang tersisa semuanya terluka dan momentum mereka jauh melemah. Dia berbalik dan menatap Ye Bufan lagi. Dia masih tenang dan tenang. Bukan saja dia tidak terluka, auranya tidak melemah, tapi dia terlihat lebih kuat. Sialan, bagaimana dia melakukannya? King Yangzi mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia juga terlalu sibuk berlari menyelamatkan nyawanya di bawah kesengsaraan guntur dan tidak punya waktu untuk mengamati bagaimana Ye Bufan mengatasi bencana tersebut. Temukan rahasia labu guntur. Adik-adik, semuanya harus bertahan. Hanya ada 1 kesengsaraan guntur lagi yang tersisa dan semuanya akan berakhir. Pada saat itu, kita akan memotong-motong anak itu dan membalaskan dendam adik laki-laki yang telah meninggal itu.
Saudara junior, suaranya serak tapi mengungkapkan kebencian. Dalam kesadaran King Yangzi, ini seharusnya hanya bencana guntur tingkat 6, dan semuanya akan berakhir setelah itu. Bab 4098, Tubuh Emas Dzogchen. Dengan dorongan King Yangzi, 5 orang yang tersisa juga bersorak dan bersiap menghadapi bencana guntur berikutnya. Boom! 6 petir hitam jatuh dari udara, seperti naga jahat yang merangkak keluar dari neraka, memperlihatkan gigi dan cakarnya, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Ah! Pecahkan untukku. King Yangzi meraung lagi, tidak hanya untuk menghibur dirinya sendiri, tetapi juga untuk menyemangati teman-temannya. Pada saat yang sama, wilayah Kaisar Suci dibuka secara maksimal, dan 4 alam emas, kayu, air, dan api saling terkait, terus-menerus melemahkan kekuatan guntur di udara. Harus dikatakan bahwa wilayah Kaisar Suci masih sangat kuat. Ketika guntur Dewa Kepunahan menembus dan mendatanginya, kekuatannya berkurang lebih dari setengah. Pada saat ini, pedang peri di tangan King Yangzi meledak dengan cahaya pedang yang memenuhi langit. Cahaya pedang itu menyala dan memusnahkan sebagian besar kekuatan guntur yang tersisa, dan akhirnya hanya sedikit yang menimpanya. Kekuatan abadi yang melindungi tubuh hancur, dan ada bau terbakar keluar dari tubuhnya, membuatnya terlihat semakin malu. Namun, semuanya merupakan luka dangkal, relatif ringan, dan tidak menyebabkan kerusakan mendasar. Meskipun 2 kaisar suci kelas 4 yang tersisa tidak sebaik dia, mereka hanya menderita beberapa luka ringan dan masih selamat dari kesengsaraan guntur tingkat 6. Sebagai perbandingan, kekuatan 3 kaisar suci kelas 3 jauh lebih rendah. Mereka nyaris tidak bisa bertahan hidup, tetapi mereka terbaring di tanah dengan luka-luka dan sudah sekarat. Hahaha, akhirnya kita berhasil, Ye Bufan, mari kita lihat kemana tujuanmu kali ini. King Yangzi tertawa ke langit, melampiaskan keluhan di hatinya. Apa yang awalnya saya anggap sebagai misi sederhana ternyata merupakan kerugian besar. 9 orang tewas, 3 orang tewas dan 3 lainnya luka parah. Bagaimana saya harus menjelaskan hal ini kepada pemimpin sekte ketika saya kembali ke sekte tersebut? Oleh karena itu, ia merasa sedih dan marah. Sehingga ia menunggu untuk melampiaskan amarahnya usai badai petir tersebut. Ye Bufan masih dengan mudah melewati kesengsaraan guntur tingkat ke-6, awan tenang dan angin lembut, dan aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Teknik pelatihan tubuh Dewa Petir selangkah lebih dekat ke kondisi Dzogchen. Mendengar teriakan King Yangzi, dia menoleh dengan bercanda, tidak terlihat gugup sama sekali. Nak, kenapa kamu tersenyum? Aku akan memotongmu hari ini. King Yangzi berhenti di tengah kalimat dan mendongak kaget. Saya melihat awan petir di udara tidak berniat untuk menyebar, melainkan bergulung-guling dengan guntur, dan aura kehancuran berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Ini sebenarnya kesengsaraan guntur tingkat ke-9. Kesengsaraan surgawi dibagi menjadi 3, 6, dan 9. Ye Bufan bukanlah kesengsaraan guntur tingkat ke-3 paling tingkat ke-6. Bagaimanapun, bencana guntur pemusnahan sudah sangat menantang surga. Jika ada tingkat ke-9 lagi, itu di luar imajinasi. Namun kenyataan sekali lagi menyegarkan pemahamannya, dan hal-hal yang tak terbayangkan muncul di depan matanya. Melihat awan petir di udara, keputusasaan muncul di hatinya. Sekarang saya telah mencoba yang terbaik dan hampir tidak berhasil bertahan di level ke-6, apakah saya masih bisa bertahan di level ke-7? Guntur menderu di udara, dan awan guntur tampak sangat marah. Petir tebal yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, seolah-olah binatang buas akan menghancurkan dunia. Kesengsaraan guntur tingkat ke-7, setiap orang memiliki 12 sinar. Sekarang ada 7 orang yang hadir. Totalnya adalah 84 sinar kekuatan guntur. Tidak, 3 kaisar suci kelas 3 yang sekarat melolong putus asa. Dimanapun mereka melakukan perlawanan, mereka langsung menjadi kehampaan di bawah kekuatan guntur. Belum lagi kaisar suci kelas 3, bahkan kaisar suci kelas 4 pun tidak bisa menolaknya. Menghadapi 12 guntur ilahi yang memusnahkan, 2 kaisar suci kelas 4 lainnya hanya bisa meminum kebencian mereka dan berubah menjadi abu di tempat. King Yangzi adalah yang terkuat dan secara ajaib selamat pada akhirnya. Tetapi seluruh orang itu tergeletak di tanah,
seluruh tubuhnya terbakar seperti arang, lengan kirinya telah hilang sama sekali, dan nafasnya sangat lemah. Guntur bergulung lagi di udara, dan guntur kepunahan Dewa ke-8 mengembun. Tetapi pada saat ini, mata King Yangzi penuh dengan keputusasaan dan keengganan. Dia tidak lagi peduli dengan bencana guntur di udara, dan menatap sosok di sebelahnya dengan mata jahat. Monster, bajingan. Siapa kamu? Mengapa kamu seperti ini? Mengapa kamu dapat menarik kesengsaraan guntur pemusnahan tingkat ke-9? Mengapa kamu baik-baik saja? Mengapa Tuhan memperlakukan sekte Xingyao kita seperti ini? Di antara mereka ada 3 tetua kelas 4 dan 4 tetua. Bahkan sekte bintang 5 Xingyao tidak dapat menanggung kerugian seperti itu. King Yangzi meneriakkan alasan yang tak terhitung jumlahnya satu demi satu, yang menunjukkan betapa marah dan enggannya dia. Tapi tidak ada yang memberinya jawaban. Yang dia tanggapi hanyalah bencana guntur tingkat 8 yang jatuh di udara. Kali ini, King Yangzi bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, dan bagaimana dia bisa menahannya. Setelah kilat menyambar, dia benar-benar musnah dari dunia ini. Ye Bufan tampak muram saat menghadapi kesengsaraan guntur tingkat 8. Pada saat ini, dia bahkan tidak repot-repot melihat orang-orang dari sekte Xingyao. Kesengsaraan guntur Kaisar Abadi adalah kesengsaraan guntur tingkat tertinggi di alam surga, tetapi sejauh ini, tubuh emas abadinya belum mencapai kesempurnaan agung, dan energi guntur ilahi yang telah punah yang dijatuhkan oleh kesengsaraan guntur tampaknya jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Ini pasti terkait dengan 9 hantu sial dari sekte Xingyao. Mereka semua awalnya dipersiapkan untuk diri mereka sendiri dengan Dewa Petir Kepunahan, tapi sekarang mereka telah terbagi menjadi banyak. Kalaupun itu bencana, jumlah total energi yang dikandungnya harus dibatasi, sehingga pihaknya akan jauh lebih lemah. Biasanya ini adalah hal yang baik, tetapi sekarang saya sangat membutuhkan kekuatan guntur untuk meningkatkan keterampilan pemurnian tubuh saya. Terlebih lagi, Dewa Petir Kepunahan adalah hal baik yang langka. Ini mungkin juga terakhir kalinya dia selamat dari kesengsaraan. Kesengsaraan guntur ke-8 menghujani 24 petir sekaligus. Ye Bufan menggunakan labu guntur untuk mengambil setengahnya, dan sisanya dengan panik membuat tubuhnya marah. Ketika guntur menghilang, cahaya keemasan menyala, dan tubuh emas abadinya akhirnya mencapai kondisi kesempurnaan agung. Hahaha, Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya dia berhasil. Tampaknya ia hanya meningkat sedikit, tetapi kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada perbedaan kualitatif antara Dzogchen dan tubuh emas abadi biasa. Dia memiliki perasaan yang jelas bahwa hanya dengan tubuh fisiknya, dia dapat menghancurkan Kaisar Abadi Puncak biasa sampai mati hanya dengan gerakan jari-jarinya. Seberapa kuatnya ia harus diuji perlahan-lahan dalam pertarungan nyata di masa depan. Gemuruh. Melihat kesengsaraan guntur tingkat ke-8 telah berlalu, awan guntur di udara tampak sangat marah, guntur bergulung, dan kesengsaraan guntur tingkat ke-9 turun. Sebanyak 48 guntur dewa pemusnahan bagaikan tetesan air hujan, membawa aura kehancuran yang tak ada habisnya. Ambillah dariku, teriak Ye Bufan, dan 100 labu meteorit tingkat senjata abadi muncul di atas kepalanya. Sekarang tubuh emas abadi saya telah mencapai kesempurnaan agung, tidak perlu bergantung pada kekuatan guntur ini untuk berlatih. Sekarang beberapa dari 100 labu terisi lebih banyak, beberapa lebih sedikit, dan secara keseluruhan masih ada hampir 2/3 dari kapasitasnya. Petir menyambar, dan labu guntur diserap dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, 100 senjata abadi berkualitas tinggi semuanya terisi. Namun meski begitu, masih ada sisa guntur dari Dewa Kepunahan, dan semuanya menimpa Ye Bufan. Dia merasakan mati rasa di tubuhnya, dan kemudian semua kekuatan guntur diserap. Ini adalah kekuatan tubuh emas abadi, Dzogchen, yang sepenuhnya kebal terhadap guntur. Setelah melewati kesengsaraan guntur tingkat ke-9, awan guntur di udara tidak mengeluarkan guntur yang tidak diinginkan seperti sebelumnya. Ye Bufan sedikit terkejut. Dia mendongak dan tiba-tiba cahaya keemasan keluar dari awan petir dan menghilang tepat di antara alisnya. Kecepatan cahaya ini begitu cepat sehingga dia menghilang bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Apa ini? Ye Bufan terkejut.
Setelah berhasil mengatasi kesengsaraan sebelumnya, awan guntur segera menghilang. Bahkan jika orang lain mengatasi kesengsaraan, mereka akan diberi hadiah berupa awan peri setelah sukses. Saya belum pernah mendengar cahaya keemasan datang. Yang terpenting benda ini belum masuk ke tengah alisku. Apakah itu hal yang baik atau buruk? Saat dia kebingungan, awan petir di udara menghilang, dan bintang-bintang di langit muncul kembali di hadapannya. Kesembilan tingkat kesengsaraan guntur kepunahan telah dilewati. Dalam kesengsaraan guntur Kaisar Abadi, Ye Bufan menyelesaikan pembersihan. Ini, apakah ini sudah benar-benar berakhir? Ye Bufan ingin menelepon Tianji kembali dan menanyakan apa yang terjadi. Apakah cahaya keemasan itu merupakan hadiah atau hukuman untuk menyelesaikan level? Meskipun dia cemas, tidak ada yang bisa dia lakukan dan tidak ada yang bertanya. Setelah menstabilkan pikirannya, energi abadinya berjalan dengan liar, menembus penghalang terakhir dalam sekejap dan secara resmi memasuki tahap awal Kaisar Abadi. Apakah ini kekuatan Kaisar Abadi? Meskipun waktunya singkat, Ye Bufan merasa dia benar-benar berbeda dari dua lainnya, dan kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Dengan kekuatan teknik Chaos Immortal, kekuatannya telah melampaui alam besar di masa lalu, dan ketika dia menjadi Dewa Abadi, dia sebanding dengan Kaisar Abadi. Sekarang dia telah resmi menjadi Kaisar Abadi, sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia, tetapi dia merasa jika dia menghadapi Kaisar Xuanji lagi, dia dapat membunuhnya dengan satu tamparan. Ada keributan besar di sini dan dia harus segera pergi. Sosoknya menghilang dari tempatnya dalam sekejap dan muncul di sebuah pulau yang jauhnya ribuan mil setengah jam kemudian. Dia membuka gua secara acak dan membuat lebih dari selusin batasan untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Ye Bufan duduk bersila, dan kesadaran spiritualnya yang kuat mengamati dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kesadarannya kini telah mencapai puncak Kaisar Abadi, dan sangat kuat, tetapi pencarian ini tidak menemukan apapun. Cahaya keemasan menghilang setelah memasuki dahi. Tidak peduli apakah itu tubuh fisik atau lautan kesadaran, tidak ada jejaknya. Apa ini? Ye Bufan agak panik. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tersembunyi di tubuhnya. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk, dan dia tidak tahu kapan itu akan meledak dengan nyaman. Tidak, kita harus mencari tahu. Ye Bufan memiliki pengalaman mencari tanda dewa berkali-kali, jadi dia mulai mencari di tubuhnya lagi, sekali, dua kali, lebih dari selusin kali, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sialan, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Ye Bufan sangat marah. Bola api kuning muncul dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi bola api besar, membungkus tubuhnya sepenuhnya. Menurut idenya, dia ingin memaksa cahaya keemasan itu padam, tetapi api Yuang Xuan Huang menyala dalam waktu lama, dan tidak ada reaksi. Kemudian dia mengubah pendekatannya, mengulurkan tangan dan mengambil labu petir, dan menutupi dirinya dengan Dewa Petir Kepunahan. Hasilnya masih sama. Setelah berjuang sekian lama, saya tidak menemukan apapun dan tidak terjadi apa-apa. Apa yang sedang terjadi? Tanda tanya. Mungkinkah dia mengalami halusinasi setelah kesengsaraan? Ye Bufan menepuk kepalanya dengan keras. Bahkan sekarang, dia tidak yakin apakah perasaannya saat itu benar atau salah. Mungkinkah cahaya keemasan itu tidak ada sama sekali dan itu hanya ilusi saya sendiri? Lupakan saja, cintai saja apapun yang kamu mau. Jika kamu tidak muncul, kamu mengalami delusi. Jika muncul kapan saja, temukan cara untuk mengatasinya. Ye Bufan menyerah begitu saja pada cahaya keemasan dan berpura-pura itu tidak ada. Tidak perlu membuang waktu untuk hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Mengingat kesengsaraan barusan, saya masih memiliki ketakutan yang tersisa. Saya tidak menyangka Sekte Xingyao akan mengirimkan begitu banyak orang kuat. Tetua ketiga secara pribadi memimpin tim, dan 9 ahli tingkat Santo Kaisar segera membentuk formasi pembunuhan 9 pedang. Jika dia tidak selamat dari kesengsaraan, dia tidak akan mampu mengatasi bahkan jimat giok tiruan milik Kaisar Pedang. Ada kehendak Tuhan dalam kegelapan, dan orang-orang inilah yang pantas mati, dan semuanya sudah berlalu. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah jiwa mereka dan cincin penyimpanan di tangan mereka berubah menjadi abu oleh guntur. Tidak peduli apapun,
kekuatan menentukan segalanya, dan dia mulai menghitung kekuatannya saat ini. Kekuatan mentalnya berada di puncak Kaisar Abadi, dan tubuh fisiknya telah mencapai kesempurnaan agung tubuh emas abadi, tetapi sulit untuk mengatakan seberapa kuat dia. Adapun kultivasinya, dengan pemikiran di benaknya, aura panas dan kuat menyapu sekelilingnya. Domain, ini adalah keterampilan unik Kaisar Abadi. Dia senang karena merasa bahwa wilayah kekuasaannya jauh lebih besar daripada Kaisar Abadi biasa, cukup untuk menempuh jarak radius ratusan kaki. Yang terpenting adalah tekanan di bidangnya lebih kuat dan dia bisa menekan kekuatan lawan lebih besar lagi. Ye Bufan memiliki intuisi bahwa jika dia menghadapi Kaisar Xuanji sekarang, dia akan mampu menekan lawan dengan domain Kaisar Abadi, setidaknya tidak mengizinkannya melakukan apapun yang dia inginkan dengan pergerakan spasialnya. Dia saat ini menggunakan bidang atribut api, dan kemudian dengan pikiran, bidang tersebut langsung berubah menjadi langit yang penuh es dan salju, diikuti oleh pepohonan hijau. 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah berubah sesuka hati di dalam wilayah kekuasaannya. Kemudian dia mencoba elemen lainnya. Chaos Immortal Yuan dapat mengubah atribut yang berbeda, termasuk atribut angin, gelap, dan terang, yang semuanya dapat digunakan satu persatu. Sebagai perbandingan, pemahamannya tentang dua atribut ruang dan waktu terlalu dangkal, dan dia saat ini tidak dapat membentuk domainnya sendiri. Ye Bufan mengontrol domainnya sendiri dan mengubah atributnya sesuka hatinya. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, mereka mungkin akan terkejut. Banyak keterampilan yang saling memperkuat dan tidak cocok. Jika Anda dapat mengubah atribut, ini adalah semacam kekuatan tempur itu sendiri, sebuah keuntungan besar. Misalnya, jika Anda bertemu dengan peri hantu gelap, jika Anda dapat langsung menggunakan bidang atribut cahaya, Anda tidak akan terkalahkan dengan kekuatan yang sama. Kumpulkan untukku. Dia berteriak, elemen es dengan cepat berkumpul, dan naga es besar muncul di lapangan. Mengubah yang tak terlihat menjadi nyata adalah tanda Kaisar Suci kelas 1, dan sekarang Ye Bufan dapat melakukannya dengan mudah dan tanpa tekanan apapun. Ayo lagi. Kemudian suasana di lapangan berubah, dan seekor burung Phoenix api mengembun di hadapan naga es. Kaisar Suci kelas 2, saya sekarang memiliki kekuatan Kaisar Suci kelas 2. Ye Bufan merasa sangat gembira di dalam hatinya. Esensi kekacauan abadi memang luar biasa kekuatan Kaisar Suci kelas 2. Namun, dibandingkan dengan sekarang, cakupan lapangan telah menyusut banyak, hanya cakupannya. Coba level ketiga. Dia menarik napas dalam-dalam dan mulai menggerakkan energi abadinya, bersiap memanggil elemen atribut kayu. Kemudian kilatan cahaya hijau melintas di lapangan, dan kemudian burung Phoenix api dan naga es semuanya roboh. Ye Bufan merasakan sakit yang menusuk di pikirannya, dan dadanya bergetar. Jelas bahwa dia masih tidak bisa mengerahkan kekuatan Kaisar Suci kelas 3. Tapi ini sudah cukup. Bagaimanapun, tingkat budidaya awal Kaisar Abadi pasti akan lebih kuat ketika dia mencapai tahap tengah dan akhir. Jika Anda mencapai puncak Kaisar Abadi, Anda mungkin bisa menjadi Kaisar Suci sejati dalam satu gerakan. Bab 4110, Sekte Xing Yao mengamuk. Setelah merasakan peningkatan dalam kultivasinya, Ye Bufan mengeluarkan teknik kontrol udara Qian Kun dan melihatnya. Setelah Anda mencapai sesuatu yang kecil, kekuatan serangan Anda akan meningkat secara dramatis, dan Anda akan memiliki satu metode lagi untuk digunakan saat melarikan diri. Sayangnya waktunya terlalu sempit dan saya tidak bisa berlatih untuk saat ini. Sekarang sudah lewat tengah malam, jadi kita harus kembali secepat mungkin. Kita harus membuat ramuan untuk 5 sekte besar besok. Tidak peduli siapa yang meragukannya tentang pembunuhan 9 Kaisar Suci, dia tidak bisa mengakuinya, jika tidak, akan ada terlalu banyak rahasia yang terlibat di dalamnya. Untuk melakukan ini, prasyaratnya adalah kembali ke tempat tinggal Anda sebelum memurnikan obat mujarab. Dia menyingkirkan teknik kontrol udara Qian Kun, menghapus jejak masa tinggalnya di sini, dan terbang dengan cepat menuju ke arah kota Tiansheng. Pada saat ini, kota Tiansheng berada dalam kekacauan total. Setelah Kou Hongliao mengirimkan 9 orang King Yangzi, dia merasa rencananya telah matang dan dia telah mempertimbangkan semua kemungkinan dan itu benar-benar sangat mudah.
Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dalam beberapa jam, semua kartu jiwa dari 9 Kaisar Suci hancur, dan tidak ada yang selamat. Sialan, apa yang terjadi? Mungkinkah Qin Jian Villa mengambil tindakan? Kou Hongliao terkejut dan marah, dan merasa patah hati hingga berdarah. Di antara 9 King Yangzi, 4 adalah tetua sekte, dan yang lainnya juga merupakan murid inti yang kuat. 3 Kaisar Sein kelas 4, 3 Kaisar Sein kelas 3, dan 3 Kaisar Sein kelas 2 semuanya tewas. Hal ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai tindakan yang melumpuhkan, hal ini hanya menghabiskan separuh nyawa sekte tersebut. Menurut penilaiannya, bahkan jika orang sekuat itu menghadapi Kaisar Pedang, tidak semuanya akan jatuh. Siapa ini? Mungkinkah semua anggota Villa Qin Jian dimobilisasi? Saat ini adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat dia pikirkan. Adapun kekuatan Ye Bufan sendiri, diabaikan begitu saja. Makhluk abadi kecil, tidak peduli betapa menantangnya, tidak dapat mengancam 9 Kaisar Suci, apalagi formasi kematian 9 pedang. Menekan kemarahan di hatinya, dia segera mengirim orang untuk menyelidiki, dan hasilnya segera diperoleh. Kaisar Pedang Qin dan Selir semuanya sedang berlatih, dan tidak ada yang meninggalkan kota Tiansheng. Sialan, siapa itu? Cepat cari tahu untukku. Tidak peduli siapa yang menyerang sekte Xingyao kita, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Aku harus mengatakan bahwa Ye Bufan benar-benar menyakiti sekte Xingyao, Kou Hong mengobrol dengan marah. Dengan kerugian sebesar itu, mulai sekarang, meski tidak keluar dari peringkat 5 sekte besar, mungkin hanya akan menempati peringkat terakhir. Dalam kemarahan yang luar biasa, dia mengirimkan semua orang kuat di kota Tiansheng, termasuk dirinya sendiri, untuk mencari pembunuhnya. 5 sekte besar semuanya memiliki informasi orang dalam satu sama lain. Jika sekte Xingyao membuat keributan sebesar itu, tidak mungkin 4 sekte lainnya tetap tenang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi mereka semua mengirim orang-orang kuat dari sekte mereka untuk pergi keluar untuk memeriksanya. Pertama, mereka ingin memahami situasinya, dan kedua, mereka ingin mendapatkan keuntungan jika mereka memiliki kesempatan yang tepat. Dalam situasi ini, bayangan hitam membubung ke langit dan menghilang ke langit malam. Ye Bufan tidak tahu bahwa dia telah membuat keributan besar. Dia hanya ingin kembali ke kota Tiansheng sesegera mungkin dan meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Namun baru setengah jalan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di hadapannya, menghalangi jalan. Ye Bufan, sepertinya masalah ini benar-benar ada hubungannya denganmu. Orang yang menghalangi jalan adalah seorang lelaki tua berkulit hitam, yang bisa dianggap sebagai kenalan lama Kaisar Suci dari sekte Lingqiao. Ketika Kou Hongliao membuat keributan seperti itu, sekte Lingqiao Nisakong langsung teringat pada Ye Bufan. Bagaimanapun, Chaos Yuan Qi terlibat, dan ada kemungkinan besar bahwa sekte Xingyao akan mengambil tindakan. Sekarang saya bertemu Ye Bufan di sini, dan kecurigaan saya segera terkonfirmasi. Anjing yang baik, menjauhlah, minggirlah. Ye Bufan tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte Lingqiao, terutama lelaki tua di depannya. Terakhir kali, jika Zhuge Qingyang tidak datang bersama Kaisar Pedang Qin Fei, itu akan sangat sulit untuk dihadapi. Tapi sekarang berbeda. Kekuatannya sebanding dengan Kaisar Suci kelas 2, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius pihak lain? Nak, kamu sedang mencari kematian. Kamu benar-benar berpikir bahwa dengan gelar Raja Alkimia, aku tidak akan berani menyentuhmu. Liu Wuzu menunjukkan niat membunuhnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Jika aku menyerahkannya Chaos Energy, aku bisa membiarkanmu utuh. Petik 2. Menurutnya, alasan mengapa Ye Bufan begitu sombong sepenuhnya karena identitasnya saat ini dan Villa Qin Jian di belakangnya. Tidak mengherankan jika dia memiliki ide ini. Untuk makhluk abadi biasa, bahkan jika dia berada di puncak Kaisar Abadi dan murid iblis jenius, dibutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk mencapai tingkat pertama Kaisar Suci. Kalau begitu, matilah. Ye Bufan tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong dengannya. Domain Kaisar Abadi tiba-tiba meletus, dan seekor burung Phoenix api besar mengembun di udara dan bergegas dengan kekuatan yang luar biasa. Kaisar Suci kelas 1. Melihat pemandangan ini,
Liu Wuzu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia tidak mengerti apakah pemuda ini menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi babi, atau apakah dia membuat terobosan begitu cepat. Tidak peduli apa Kaisar Suci kelas 1 itu sudah cukup untuk mengejutkannya, dan domain lawan sebenarnya lebih kuat dari miliknya. Menurut idenya, akan menjadi pencapaian besar untuk membawa Ye Bufan kembali ke sekte tersebut sebelum sekte Xing Yao mengambil tindakan. Tapi sekarang saya menyadari bahwa saya hanya terlalu memikirkannya, dan saya tidak bisa mengalahkan lawan dengan kekuatan saya sendiri. Tapi orang ini juga, seekor rubah tua, meskipun dia tidak takut, dia pecah dalam konfrontasi domain Kaisar Abadi dan mengangkat tangannya untuk menembakkan cahaya kuning. Ye Bufan sedikit terkejut. Cahaya kuning yang ditembakkan oleh lawan sangat cepat, tapi sepertinya tidak terlalu mematikan. Begitu dia berpikir, naga api besar lainnya mengembun di lapangan, membuka mulutnya dan menelan Huang Mang. Namun yang mengejutkan adalah cahaya kuning itu sama sekali tidak takut pada naga api, ia melewati tubuhnya dan langsung tenggelam ke dadanya. Inilah tanda jiwa. Ye Bufan akhirnya mengerti apa itu lampu kuning saat ini. Ternyata orang ini membuat tanda pada dirinya sendiri. Benar, ini adalah teknik tanda jiwa unik sekte Ling Qiao saya. Kemanapun Anda pergi, Anda tidak dapat menghilangkan tanda tersebut. Dan begitu saya menggunakannya, semua ahli tingkat Kaisar Suci di sekte Ling Qiao dalam jarak 1 juta mil akan melakukannya, rasakan. Jadi, jika kamu berani membunuhku hari ini, Master Sekte pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, Liu Wuzu sudah berkeringat. Meskipun dia juga telah menerobos ke domain Kaisar Abadi, dia masih rentan ke domain Ye Bufan. Mereka yang tertindas bisa runtuh kapan saja. Karena itu, dia harus keluar dari sekte di belakangnya, berharap dapat menakuti pihak lain. Ye Bufan hanya tersenyum dingin, apakah menurutmu aku akan takut dengan sekte Ling Qiao-mu? Merasakan niat membunuhnya, Liu Wuzu menjadi semakin panik. Dia tidak dapat memahami sudah berapa lama dia bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain, dan bagaimana situasinya telah berubah sepenuhnya. Nak, izinkan aku memberitahumu, sekarang aku memiliki semua ahli dari sekte Ling Qiao, ada orang-orang kuat dari sekteku di dekat sini. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk datang. Jika kamu berani menyentuhku. Liu Wuzu mengatakan, yang sebenarnya, Xing segera setelah Yao Zong pindah, sekte Ling Qiao juga mengirimkan semua gurunya untuk mengetahui situasinya. Ada beberapa murid dari sekte yang sama tidak jauh dari situ. Begitu mereka merasakan tanda jiwa di sini, mereka akan segera bergegas. Sayangnya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan sakit di bagian belakang jantungnya, dan ujung tombak es besar menembus dadanya. Mata Liu Wuzu langsung melebar, dengan rasa tidak percaya di matanya. Kamu sebenarnya adalah Kaisar Suci kelas 2.